tawari enda silanjutkan Yohanes 10:4 dengan judul perpisahan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Bukandu pustakandu Yohanes pasal 10:4 ayat 10:5 mulai. Di bahasa Karona bana ijanjikan Tuhan Yesus kerehen kesah sibadia. Sioge dikeleng atendu aku, ikutkanlah pedah-pedahku. Kupindoken man bapangku, gelah isuruh penampat si deban man bandu. Kesah sinaksikan kebenaran karena dibata. Gelah itemani nakam rasa lalap. Dunia enda langasup ngaloken iya. Sabab la iidah dunia enda dengan la itandaina. Tapi kam itandain du iya sebab kam ras iya jana iya ringan ibas kam. Labo kam kutadingken melumang. Reh nge aku mulihken dahi kam. Kentisik nari lanai bo aku idah doni enda. Tapi kam idah ndunge aku jana perbahan aku ngeluh. Kampe ngeluh me. Ibas wari pagi iteh ndume. Maka aku ersadaras bapa. Janah kam ersadaras aku. Bagepe aku ersadaras kam. Kalak si ngaloken dengan ngikutkan pedah-pedahku, ia mesti engkelengnya aku. Kalak si engkelengnya aku, ikelengi bapangku kapia. Jana aku pe engkelengi ia. Rasku pentandakan diringku manbana. Jinari nina Judas, labu Judas Iskariot. Oh Tuhan, ngit kam. Petandakan diri induman kami, janahlah mandoni enda. Berjawab Yesus, kalak si engkelengi aku, ikut kenakap katangku. Alu bage, ikelengi bapangku mu iya. Janah bapa ras aku rendahi ia. Dengan ringan ras ia. Kalak si labo engkelengi aku. Labo ikut kena katangku. Kata si begindu labo katangku. Tapi rehna ibas bapa sinuruh aku enari. Senda ku katakan man bandu asum aku raskam dengar. Sinampati mekesasi badia sinandangi isuruh bapa ibas gelarku. Ia jarina mekam. Karena kaipe. Nengen ipersingiti nakam pagi. Karena kerina si enggo ku katakan man bandu. Nasa jenda ogenta. Silit bas perukuranku. Kainge akap ndu si iarapkan Tuhan Yesus. Kai kalnge akap ndu si iarapkan Tuhan Yesus. Ibas malam-malam perpisahan dengan dia. Supaya murid-murid dapat mengerti. Kainge akap ndu iarapkan Tuhan Yesus.
Di cara menafsirkan Alkitab seringkali dikatakan ya, apa yang mau disampaikan oleh si penulis dalam cerita ini. Tapi aku naik sedikit, bukan apa yang mau disampaikan si penulis, tapi apa yang mau disampaikan Tuhan Yesus kepada ajar-ajarnya. Makanya ku bahan khotbah, maku kirimkan kaman bahan 2 hari. Urean nama, kai me akap ndu tujuan. Dikirimkan leben bahan khotbah man bandu, cegi hari Minggu kari ku khotbahkan. Si ku akap si ni harapkan si penulis gelah na kai oge namin lebe, gelah kari sanga begina bahan si rehbuena datsa. Positif na. Cegi kai narika akap ndu deba tujuan na. Gelah kari encage dung khotbah lupa kakaria pancika ulihina. Makasih betulukan bancika kari entah ipake dibatakaya pagi khotbah enda kali catatan ku tinaka panci dengaka pakena. Maka catatan si kuban man bandu enda dari Meksiko tahun 1985. Itu namanya Pak Reri ya. Jadi dia memang satu pimpinan sekolah teologi di Meksiko. Ia bagaimana carana ngajari murid-muridnya, tulis kena gendek-gendek arah kerinana bagianna. Jadi maka penjelasan na arah budi. Maka lihat tujuanna. Dari kurka ke aku. Adiban ka tulisan. Jadi berikan ka kurumah ndu mah bage bicara kutama ka amplop arah belakang kai ka ndu maksudnya gelah bang sidat kai maksudna je. Oke bagi kalah kota kengkang makuban ka bahan khotbah kutamakan ka bicara ka ndu arah pudi nomor bank persembahan kai ka maksudna. Mungkin katakan nunggu dehir 2 tahun kari layam mere persembahan ma bujur kange gelah tamakan na ma bancika kin maksudna. Maka ni kundasa ngaku ogenda mau non bekat dekahan ngaku bahan khotbah asangkan khotbah bagenda. Kadang-kadang sada jam ladung ku bahan khotbah. Bahkan kadang-kadang sampai 2 jam. Adi khotbah lo kok mesra tapi reban casran. Tapi di bahan khotbahan saja cuping ngenca lupa kam kari lanagan lintahi pakai du denggo ateku makana ku bahan khotbah enda sebab tujuanna. Lika pernah bagenda ku kirimi lalap ma bagi ku kirimi ka MP3 na ku kirimi ka bahan khotbah tapi lit kesanku entah redum nang inda kari HP na teku bagela. Dakam kita lit perasaan tama lanai ku kirim. Sali perasaanku nandang idim kari HP na malah nakir berguna basi dia lo berguna ma berarti kedatanganku adalah mengganggu dia. Lah aku kirim. Sesudah 1 bulan kembali ya ngatakan cah engkai makal na kirim kendu riningku adina lalit gunana man bandu mengganggu ikam ngingen cah makal aku kirim. Sebab kedatangan tamalabo mengganggu orang. Tetapi bagaimana supaya dia tertolong? Hilang, aku meri aku akap. Nina, itu bagi tergalangan ban HP ndu, ban redum nang kari lalap, adi lalap tambahi. Enda maksud kundai, kai me akap ndu maksud Tuhan Yesus. Sangai kata kena bas berngindai man ajar-ajar na cerita enda. Maka ni tandai kai nge maksud nama bagi. Bisa juga apa penindu perasaan du ras perasaanku setiap hari Minggu dalam COVID-19 enda pasti tidak sama. Ya. Pasti tidak sama. Karena alasan-alasan berbagai-bagai tapi pasti tidak sama. Doandu juga dengan doaku pasti tidak sama.
Maka kai ngekak du tujuan Tuhan Yesus maksudna maka enda itulis kena. Ku tambahkan sedikit nari. Sebab metode mengajar, aku kan backgroundku kan guru ya. Metode mengajar salah satu ialah berikan dulu bagian yang sangat sederhana. Maka saya sederhana mungkin kalau siku kirimkan bahan-bahan khotbah ta. Jaga maka nakari ijelaskan lebih dalam. Jaga jelaskan lebih dalam, maka katakan kai maksudna. Akhirnya bahan si datsa. Maka ku kirimkan bahan-bahan si sederhana, gelah namin bahan si ogendu, gelah bahan si datndu, kari kalupa kamu lihindu dengaka, bisa ada yang diingatkan Roh Kudus. Enda tujuanna. Jadi kami akan tujuan Tuhan Yesus mulai ayat 15 enda ngasa ayat 26. Si pertama lebih kuaka yang menjenda ayat 26. Kai katakan bahasa tendu kupindokeun man bapangku gelah isuruhna penampat si deban man bandu. Engkai maka ngerana Yesus penampat si deban. Sebab selama enda asalit kesulitan, katakanlah umpamana enteremreh khotbah, enteremreh kalak kebaktian 5.000. Muka bunuari, manggo kesulitan ajar-ajar. Riyaku Tuhan Yesus nampak tisa, apa pulung kalak kenda 50 kalak sada geruk. Mencegah bere iaman. Reka angin kali sungsung, benek kita henda, mentes ka isampatina. Ndai ngu katakan na, lawas me aku. Ise karisi nampati kam. Situhuna dihotbahkan du kesaksi badia. Inilah konsep yang benar. Tidak bisa dilepaskan konsep menghotbahkan Roh Kudus dalam hal konsep perpisahan ajar-ajar. Lanai karilit sinampati adilaus mu iya selama enda meguru sinampati kami. Inilah konsep yang pertama yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam menceritakan tentang Roh Kudus. Gila ula kari ajar-ajar ndai akap nalanali sinampati iya adilaus kari Yesus ku surga. Entah ku gagi teologi Roh Kudus du. Tapi ayat ini mengungkapkan penampat banyak kali ini secara translation yang sangat berbeda-beda. Tapi singkat saja kita, jangan banyak kali penampat. Makanya makasih penterjemah pakai penampat. Dia tidak pakai parakletos, dia tidak pakai pembela, dia tidak pakai penolong. Karena satu inilah yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus. Supaya ajar-ajarnya jangan gelisah. Masih ada nanti penampat yang akan diutus oleh Bapa Manbandu. Tidak bisa salah, inilah konsep teologi Roh Kudus yang paling tepat untuk menolong karena Yesus naik ke surga. Itulah dia di sini. Makanya dikatakannya kupindokeun man bapangku. Yesus berdoa supaya kalau dia berangkat, jangan nanti murid-murid ini lalit sinampati ia adi tading ia idoni. Selanjutnya, kupindokeun man bapangku. Lah wajar-ajar sirtoto. Tuhan Yesus ngertoto ku Bapa sini surga. Gelah kari isuruhna. Jadi Tuhan Yesus isuruh Bapa sini surga. Genduari Bapa sini surga mengutus kesaksi badia guna nampati ajar-ajar ndai. Guna nampati baskai. Endakah sambung nama? Kupindokeun meman bapangku gelah isuruhna penampat si deban. Penampat si deban siapai? Sila seri ras Yesus. Makanya Tuhan Yesus dengan Roh Kudus tidaklah sama. Berbeda dia.
Tapi dia satu juga. Nah inilah yang bisa kita ceritakan sedikit. Jadi apa maksud Yesus menceritakan bagian enda lebih si tangkap. Ban ia laus gelah beri kena mekari penampak dai. Gelah itemani naka merasa lalap. Engkai maka pakai na itemani naka merasa lalap. Laban cila background penafsiran du. Ban Yesus lah ia terus ras murid-murid nandai idoni sebab berkat matena laus ku ingan nai janari ia reh. Tapi kesas tiba dia lah bagi. Sebab biar kakak murid-murid barenda perih Yesus. Enda kari reh kakak kesas tiba dia utus bapa sini surga. Jadi si kakak di waktu nak kuga. Lawas kakak iya ku surga sebab kalau enda kirinana reh na surga nari. Lawas kakak iya malalap ngekari lalit sinemani kami rasa lalap selama kami idoni dengar. Makai pakai na jenda sinemani kam rasa lalap lasri rasaku. Adi aku memang kin lawas ku surga gelah nikap geningan man bandu tapi iyalah bagi iya kari nemani kam. Pasti benar tafsiran du bahwa semua konsep ini penghiburan yang Tuhan Yesus mau berikan kepada murid-muridnya waktu perpisahan ini. Enda mati Tuhan Yesus gelah banci siangka. Kupindokan man bapangku gelah isuruh na penampat si deban man bandu. Mekesah sinaksikan kebenaran karena dibata. Yesus naksikan kebenaran karena dibatang. Tapi likas ada nari perih kakari iya naksikan kebenaran karena dibatan di kang makesasi badia adi iya kari nemani kam merasa lalap. Jadi kesasi badia bersaksi mengenai kebenaran mengenai dibata. Gelah itemani nakam rasa lalap. Endam lebih siukurkan endam ati Tuhan Yesus idat ajar-ajar. Mungkin naras doni ayat 10 itu lu sebab Yohanes seringkali mengungkapkan antara orang percaya ras kalaklah percaya. Enda pengungkap kenaka. Doni enda langasup ngaloken dia. Isi doni. Bagi keleng nate dibata doni enda. Doni jenda orang yang belum dilahirkan kembali. Orang yang belum mengakui bahwa Yesus Kristus Mesias anak Allah. Endam doni jenda. Doni enda langasup ngaloken ia. Sabab la idah doni enda ningen la itandaina. Tapi kam itandain du iya. Sabab kam ras iya jana iya ringan ibas kam. Lit nginget ndusa ngerih kesasi badia. Ajar-ajarna teh sama keenda kesasi badia. Kalak doni ngatakan cakuga. Mabuk ni nama. Enda mukakan kisah Rasul pasal 2 ayat 33 kuban jenda. Endam doni. Iya, makanya kalak silangan ngalokin Tuhan Yesus, kalak doni, lai tandaina kesaksi badia, ulah begi kendu iya Labu kesaksi badia si katakan jelas kalau katakan Tuhan Yesus, doni enda lai tandaina iya. Maka sangat kesaksi badia, la tandai doni ndai. Pernah terjadi. Maka kisah Rasul pasal 2, pas catatan kenda kuban ayat 33. Tapi bas urean laku kirimkan man bandu sebab nagalah udah kirim bues sendal gema bagaimana adi ngodan du sitik banci tambahkan. Bagaimana kisah Rasul pasal 2 ayat 33 kuban ijenda endam doni la tandai kala enda. Pasal 2 ayat 33 takoge. Enda cerita nang wingit du datas nari mah. Janah kai si idah dengan si begin digenduari enda. Mekesasi badia si ialoken ibas bapa nari si merekenca man kami.
Ni kalau andai gua mabuk iya lang enda mekesah si badia. Si iya loken kami ibas bapa nari. Kerinana kalau singikuti hari raya Pentakosta pada waktu itu lah nandai kesah si badia murid-murid ngencan nandai isa. Maka murid-murid jenda ajar-ajar nasi 10.2 mungkin ajar-ajar nasi 70. Doni lah nandai isa. Maka Rawari raya kalau enda wari raya Paskah, rawari raya Pentakosta, tapi sangaruh kesaksi badian dai. Sini harap kenare labo itandai kala enda. Maka nina Tuhan sendiri jenda, doni enda lang ngasup ngaloken ia, sebab la iya idah doni enda, ningen la itandaina. Tapi kam itandaindu ia, sabab kam ras ia jana iya. Ringan ibas kam. Gala-gala kasih kat mesrasa, mula-mula aku belajar kesasi badia, memang aku pernah begindu. Dan mereka anduk korsina kesasi badia bagian sangan aku khotbah arah kemukan. Gelah nusur di situ kesasi badia ndai nampati khotbah. Waktu ku tonton film televisi ini, ku ingat ayat ini. Iya, dan aku pernah punya pengalaman. Kuakap kalkin kesaksi badia, kundul arah kawasku ngasa genduari ku ingat dengai. Asal aku toto, asal rekia, kunin arah kawasku ya kundul. Pasti selesai amin, sembuh penyakit orang kalau tadi dia sakit didoakan. Tetapi waktu ku oge enda, begus sirih ndai. Sebab kan dia katakan agenda. Tapi kam, itandai indu iya. Sabab itandai indu iya sebab kamers iya janah iya ringan ibas kam. La iya tading idarat. Enda mengiarapkan Tuhan Yesus kal yete ajar-ajar mengenai penampat si Ibrahim bapa kari adi berkat miaku surga. Si berdoakan. Eko akap ijenda tapi kam itanda indu iya. Mau bagenda? Iya. Ayat 10 lo. Ngome ku akak ndir kesintar lang akabut iku kaken. Iya. Jadi kala si enggo ajar-ajar Tuhan Yesus, banci beda kena kenda kesah si badia, endalah kesah si badia. Enda mesti kemaksudkan. Dari manakah aku tahu orang sudah lahir kembali? Bisakah dia membedakan ini roh setan dan ini kesah si badia? Ini yang dibuat oleh Tuhan Yesus di sini perbedaannya antara murid-murid dengan doni. Pas hari raya Pentakosta langsung kelihatan doni sirih kebaktian dai la tandaina kesah si badia, tapi ajar-ajar tandaina. Ading walau kendu Tuhan Yesus bedana kari tekhndu enda begungku sindekah ngenda labu inda kesah si badia enda maka kesah si badia enggo payo ajar-ajar tandaina kesah si badia jana ringan ibas kam. Sebab anjing melala pengalaman tang ikuti kebaktian tapi gelah enda mau kesan kam tandaindu donila tandaindu ibas sangawari sangaruh kesasi badia hari raya Pentakosta murid-murid tandaina enda mesti iutus bapa sini surga singgoi janji kena kala dai wari raya Pentakosta ngencia tapi labo tandaina kesasi badia singgo icurahkan bapa sini surga dai enda metitik testing keyakinan yang benar adi enggokin kam jadi ajar-ajarna banci beda kendu enda kesah si badia enda labo kesah si badiai enda mengati Tuhan Yesus kesana si pertama. Si kedua ayat 10 lo kakap labo kam kutadingken melumang masih tetap konsep nakai laus me aku labo kam kutadingken melumang reh nge aku mulih kendahi kam kentisik nari labo aku idah dunia enda. Dunia ya. Tapi kam idah handu aku.
Jana perubahan aku ngeluh, kampeng geluhmu. Kapan ayat 18 ini terjadi? Pasti kamu langsung katakan, ini Yesus menceritakan tentang kebangkitannya. Doni laidah na Yesus keke. Yesus bisa melayani sebelum dia bangkit dari antara orang mati. Kerinana doni enda ilayanina. Tapi encagi ya keke. Lanai ilayanina doni. Ajar-ajar nanari ngencangi daksa. Ipeserap nakal ajar-ajar nandai. Lalit ban nasrina siti kalperas doni. Hubungan naras kesasi badia. Hubungan naras kekekenna. Idah denga pagi aku. Tapi doni enda lanai daksa. Labu kamku tadingken melumang. Ya memang kadang-kadang bapak ini kalau khotbah dia lupa dia orang sudah ketinggalan di belakang. Lanai terikuti sa khotbah nai. Itulah kesanku karena kurasakan khotbah ini doktrinnya memang harus mendasar, tapi banyak kak ken orang tua ndai la angkana teku rempet aku nusur mah bagi maka kulikasi itu. Labu kamku tadingken melumang. Ini kalimat yang paling enak bagi murid-murid megi kenca. Uga kin anak melumang. Gua penindu bun pewari lali si nyah kenia ku rumah. Ia mana anak melumang. Tentu anak melumang lali ande bapa nama. Iya, bun wari lali si nyah kenca ku rumah. Ngandung ia lali si pesiniksa. Tawa ia lalit si megi kenca. Gutul ia lalit si getuksa. Enda me anak melumang. Maka ini nama najar-ajarna. Kamlah buku tadingken anak melumang. Banci kam secara teologi enda dalam sekali. Sebab sudah 400 tahun. Umat Israel ini menjadi anak melumang. Isi pelalit si ngerana manbana. Nabi tidak datang lagi dari sorga. Firman Tuhan tidak ada lagi mau didengar. Tidak ada lagi menyatakan upah dosa dalam maut. Apa saja yang mereka lakukan, biar mereka lakukan saja. Anak melumang. Jadi laos kakari guru kami dah, lah ni kakar lit sing rawai kami. Lah ni kakar lit sing getuk kami. Makanya Tuhan Yesus, labu kamku tadingken melumang bagi si enggona. Orang Israel anak melumang selama 400 tahun. Tidak ada perkataan bagi mereka mulai dari Miktab Meleaki sampai datangnya Yohanes Pembaptis. Maka keren Yohanes Pembaptis gue ndak kalakap na bapana. Maka berduyun-duyun kal arih ku Yohanes Predikan sebab merincuh kal ia megiken sora bapana sini surgandai. Maka labu kamku tadingken melumang bagi singgona. Bicara berkat pelaus kakaryaku, labu kam melumang ku tadingkan. Endam penghiburan yang paling dalam. Engkau makalana banci melumang ia. Sebab rehmu kari utusan bapas di surga ndai. Tading ia ringan di tengah-tengah mereka. Jadi sebenarnya menerima kesaksi dia. Gelah ula kita jadi anak melumang. Karena kesaksi badia ndai kai gunana. Menaksikan ini nama kebenaran karena dibata khotbah dengan iaman banta bicara na ijapa pe kita enam lebih ya maka kita lana bu anak melumang bicara COVID-19 pelit terjadi bicara pe kamreh ku gereja bicara lana pe kita minggu kam rasaku digan kalpela na ibu kita jadi anak melumang lah pernah lalit Bapa ngerawai kita kalau kita salah. Bapa memuji kita kalau kita benar. Bapa mengajari kita kalau kita kurang paham. Endam ati Tuhan Yesus ikata kena manajar-ajarna bas berngindai. Gelah banci ia terhibur. Lanai bukam digan kalpe jadi anak melumang. Maka ini kuda teologianya dalam anak melumang pakena. Sebab mulai mereka kembali dari Babylon. Mulai kerajaan Darius mengembalikan semua alat-alat persembahan mereka. Mulai mereka bangun bait Allah. Rapikan tembok Yerusalem. Tapi tidak ada lagi akan nabi berbicara kepada mereka, mengarahkan hidup mereka.
Itulah anak melumang. Dan maka doni enda bansi serirtina ras anak melumang ban la bolit singajari ia. Berikutnya kaya Tuhan Yesus damang gua labo kam ku tadingken melumang reh nge aku mulih kendahi kam. Kentisik nari labo aku idah doni enda. Mati kayak persilang mah. Ya, tapi kam idah ndunga aku. Jangan perban aku ngeluh. Kampeng ngeluh mah. Endak akibatnya. Makanya kalau Yesus tidak hidup dari antara orang mati, lalit kegeluhan ta. Tapi enda sih ajarkan aku kah. Banlit kari jarak waktu momentumnya. Hilang Yesus kan, hilang maksudnya dikuburkan ya, disalibkan mundur. Lanai japa pi idah kala andai. Enggo nunu krinana ajar-ajar, pulung-pulung ia, tapi bagian gua nak melumang dai. Lanai je bapa nandai. Ya maka di khotbah tentang kebangkitan ini harus jelas sekali. Mereka merasa melumang, tutup pintu semua, tidak ada lagi pertolongan dari manapun, yang diharapkan sudah mati. Akhirnya Yesus datang. Aku kap enda. Itu penghiburan betul bagi mereka bahwa ngeluh dengar kap ia labo kita jadi melumang bagi kala doni enda. Itulah kesan dan inilah yang mau Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Aku idah ndungkar sentisik nari, tapi dunia enda lana aku idah na. Beda kenaka antara ajar-ajar ras kala doni. Selanjutkan yang dalam sepeduakan. Sepetelukan ayat 20 ayat sepetelukan ayat 21. Kala singaloken dengan ngikutkan pedah-pedahku, ia mesti engkelengi aku. Kala singkelengi aku, ikelengi bapangku kapia. Jana aku pe engkelengi ia. Rasku petandakan diriku manbana. Ayat 15. Adi keleng atendu aku, ikutkanlah pedah-pedahku. Ayat 23 si persada galaban si ulam lalasa. 23. Erjabab Yesus, kala sing kelengi aku, ikut kena katangku. Alu bagai ikelengi bapangku mu iya, janah bapa ras aku, rendahi ia, dengan ringan ras ia. Kalak silang kelengi aku, labo ikut kena katangku. Kata si ibu gindu labo katangku, tapi rehna ibas bapa sinuruh aku Bahasa tatan khotbah ta kokap kuban. Dalam cerita ini Yesus menyatakan kasih yang kondisi. Tahu tendu kasih kondisi. Adi idalan kendu, maka terjadi ia. Adi lai dalan kendu, elah terjadi. Kesan ajar-ajar, bastritra enda. Yesus mencoba membuka hubungannya dengan ajar-ajar. Ajar-ajar rendah hubungan naras Tuhan Yesus baskai. Adi keleng atendu aku ikut kendungu pedahku. Inilah yang Yesus mau capai di dalam cerita perpisahan ini. Keleng atendu aku, kalak si ngaloken nengen ngikutkan pedah-pedahku, ia mesti engkelengi aku. Jadi ku naikkan sitik kal khotbah ta. Usur ngaku begi cerita andu bertobat. Usur ngaku begi ugakam nadingkan gana-ganandu. Tapi kugakam engkelengi Tuhan Yesus, entah sadar langkah nari. Sebab pas perpisahan nenda hubungan Tuhan Yesus ajar-ajar bukan soal hubungan pertobatan dan percaya masuk surga, tetapi hubungan mengenai kekelengan sadar si debana. Ku banderu kuraku adiraus kamku kerja-kerja.
Uga apa peban kelengatin undai kalimbu bundu dah hindu kerja-kerja ndai. Jadi dung kerja-kerja ndai dung meman. Dung mau percakapan. Kuakap labu akap nur kesehen kekelengan dundai man kalimbu bundu ndai. Adilata mandu pertamandu. Enda masih secara perasaan kundai uga lah nurikan kekelengan ibas perkade-kaden. Maka bicara naik PJ kai barna gelarna ya surat-surat na darah mindung ijah surat tandai nak mindung kai banla akap nur kesehen kekelengan dundai man kalimbu bundundai adida Hindu saja ngencaya dungka man kakam ercakap kakam adilata mandu pertama du guna kerja nandai guna nampati gelah ulaya sendiri mbaba beratna kerja-kerja perja bundai. Enda hubungan taras Tuhan Yesus, ijenam ibukakan Tuhan Yesus pas malam dai. Ya, ganina endam si petulukan kesanta. Kala si engkelengi dengan ngikutkan pedah-pedahku, ia mau si engkelengi aku. Lana ibu hubungan je pertobatan entah percaya pasti masuk surga. Sebab masuk surga ndai arah atas yang katakan nama. Baskan dia katakan arah atas. Sebab aku ngeluh maka kampe ngeluh. Iya, enda alasan. Kegeluhan silik di bas kita enda ban geluh iya nge. Tapi hubungan tak bas kekelengan. Bas ketaatan tak terhadap apa yang dikatakan Yesus. Maka ada kondisi. Adikku surga, ban Yesus ngeluh. Kita ngeluh. Tapi bas kekelengan selama kita hidup di dunia endam kuakak benar. Dari yang Bapak Meksiko itu tadi, Rire. Di sini dia mengungkapkan kasih dalam kondisi. Lalu jelas kawan kondisi, makanya ban kondisi. Bagaimana? Iya, kasih di sini hubungan antara murid-murid dengan Tuhan Yesus ada syaratnya. Itu kurasa. Jangan salah teologi kita, Allah mengasihi tanpa syarat. Jaga ya aku dibatani, entah COVID. Sudah ditetapkan, jangan berkerumun. Berkerumun kita, mau digep nakam. Pakai masker, nggak mau kita pakai masker. Nama kondisi, syarat. Ini mengenai kasih. Nanti kita bisa coba lihat. Jadi di sini 3 ayat ini waktu kubaca dari Bapak itu, aku belum berani mengatakan kasih di sini ada syaratnya. Karena aku ingat perjanjian lama itu hukum Taurat. Barang siapa yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, kan itu ya. Berbahagialah orang. Tetapi soal keselamatan sudah jelas tadi di atas. Karena aku ngeluh, maka kampe ngeluh. Tapi syarat yang berikutnya Tuhan Yesus mau bangun kepada murid-muridnya soal kekelengan sadar rasidebana. Kariban di sini bas kita para rasul. Ijenda katakan anda kai, adi keleng atendu aku ikut kelah pedah-pedahku. Jadi nggak saja kekelengan tandai man Tuhan Yesus. Nggak saja pedah nandai si dalankan. 23. Kalau si ngaloken dengan ngikutkan pedah-pedahku, ia mesti engkelengi aku. Bagus ya. Jadi kebahan catatan ku Siti Arab teroma, ndai itandain dume, ma bagi adi. Oh Filipus, gua makan indu tanda ke papa ndai, lakin kam tu, lakin tandain du aku sebab apa rasaku, berikutnya. Tuk, ma bagi. Percaya ma bagai idahan du bapa enda melakukan firman Tuhan. Kalau singaloken dengan ngikutkan pedah-pedahku, ia mesti engkelengi aku. Kalau singkelengi aku, ikelengi bapangku kap ia. Pegangan kuat kali bagi ajar-ajar. Kalau singkelengi Tuhan Yesus, ingkelengi Bapa sini surga iya amin na pelengga bo tandai kala enda isi Bapa
Tapi ban guidah na Yesus, maka guidah na Bapa ipetandakan Yesus mujenda. Labo aku saja engkelengi kalian selama 3 tahun kita sama. Tetapi barang siapa yang melakukan firman Tuhan, maka Bapakku pun mengasihi kamu. Karena mereka masih bingung antara kasih Allah di dalam perjanjian lama dengan kasih Tuhan Yesus dalam perjanjian baru. Ya maka singgungna di sini. Kalau sing kelengi aku, ikelengi Bapakku kak dia. Berikutnya, janaka maaf berikutnya kelenga, jana aku pe engkelengi iya, double. Rasku petandakan diriku man bana. Jadi enda suka-sukatna, adi si kelengi Tuhan ta Yesus, si ikutkan pedah-pedahna, ikelengi Bapa sini surga kita. Ikelengi Tuhan Yesus kita, kainar sadandai, ku petandakan diriku man bana. Jadi ija pagi lanai petandakan Tuhan Yesus diri naman banta, tandana nggo stop. Give up, berhenti kita melakukan apa yang dikatakan oleh Allah. Lanai si tandai iya, ban lanai petandakan na diri naman banta. Sebab dunia enda lang kelengi Tuhan Yesus. Maka lai petandakan Tuhan Yesus dirina man kala ndai. Maka lai tandaina. Jadi untuk testingnya kalau kita masuk ilmu penelitian sedikit. Adilane tambah pengangkan kunandangi Tuhan Yesus. Berarti lanai ipetandakan na diri nandai man bangku. Engkai ban lanai kudalankan kai si kata kena. Maka keleng nape ngoi buat na ibas aku nari. Enda kegagalan jemaat Efesus di dalam kitab Wahyu. Betapa dalamnya engkau telah jatuh karena engkau telah kehilangan kasihmu yang mula. Kita lanjutkan ayat 23. Panci garis tambahkan sitik 23. Kau ge sitik nari ayat 22. Jenari nina Judas, ngo heran murid-murid mah. Adi arah nerbih mah Thomas mah bage, encage Filipus, enda Judas. Jenari nina Judas. Labo Judas Iskariot. Oh Tuhan, ngikam petandakan diri induman kami, janah laman doni enda. Heran Judas. Kok man kami ipetandakan nakal dirina, tapi laman doni enda. Maka donilah tandain Tuhan Yesus, bantukan Yesus lah petandakan na diri naman kala andai. Maka jawab na 23. Jawab Yesus, kala sing kelengi aku. Berarti malam mati Judas mah. Ban keleng ate endunge Judas maka aku petandakan diriku man pandu. Tak murutan nak bawa. Jawab Yesus, kala sing kelengi aku ikut kena kap katangku. Alu bagai ikelengi Bapakku mo iya ulihina. Jana Bapa ras aku rendahi iya dengan ringan ras iya. Enda sama kal artina di rumah Bapakku banyak tempat. Kita akan sama bersama-sama di sana. Labo saja Yesus ringan bas kita. Labo saja kesaksi badia ringan bas kita. Tapi aku ras Bapa ringan rahasia adi keleng atendu aku. Lana aku belum urban aplikasina biar aku salah. Saja banciku ingat sanga kisah Rasul pasal 4. Manina mahkamah agama ras kerinana petua-petua di Yerusalem. Jangan lagi ceritakan nama Yesus. Tapi mereka tidak mau. Karena dengan tidak menceritakan nama Yesus, mereka tidak lagi mentaati firman Tuhan. Yang Tuhan Yesus katakan pada mereka, engkau adalah saksiku. Langsung mereka ambil tindakan, mana lebih baik taat kepadamu daripada taat kepada Allah. Karena kasih hubungan kami dengan Dia. Tidak mungkin kami menutup mulut kami tentang kasih Allah yang telah kami alami. Enda mengasihi yang bersyarat.
Jadi bancing kamu gue bertobat, bancing kamu rukur, gue mau bertobat nak, tapi sitik kalpe lalik kudat kekelengan di batandai. Ading geluh ras iya, hidup kekal, aku yakin. Tapi ijange kak ndu salahna kekelengan di batandai, maka lanustur man bangku. Manajar-ajar enda merahasia si ikatakan Tuhan Yesus man beringindai sila yang kadoni enda. Maka enda khotbah man banta murid-murid si enggo lid datca kegeluhan si rasa lalap, tapi tidak memilih kasih Allah dalam hidupnya. Mencagilanai tambah pengangkanna ban lalit idalan kena kai si ikatakan Tuhan Yesus ndai. Perkade-kaden naras Tuhan Yesus hanya dalam pengorbanan Yesus. Tetapi dia sendiri tidak pernah ada pengorbanannya kepada Yesus. Tidak terjadi timbal balik. Yesus mengasihi, tapi dia tidak mengasihi Yesus. Mari kita lanjutkan sepempatkan. Malah ngomlalasa dia. Dan nama gue telundai mah. Pempatkan ayat 25. Si enda ku katakan man bandu asim aku raskam dengar. Si nampati mekesah si badia. Ndai penampat enda si nampati serima. Si nandangi isuru bapa. Jadi kesah si badia diusur oleh bapa. Ibas gelarku. Baru dikatakannya apa? Ia jarina mekam. Ndai Yesus jadi guru kala enda. Gundari kesah si badia enggo jadi guruna. Karena kaipe ningen ipersingetina kam pagi karena kerina si enggo ku katakan man bandu. Guruna pindah dari Tuhan Yesus pindah kubas kesah si badia siringan ibas pusuhna kesah si badia nai mengajari iya kaya jarina si enggo ikatakan Tuhan Yesus ndai. Aku raskam, maaf lihat 15. Si enda ku katakan man bandu, asum aku raskam dengar. Si nampati, mekesah si badia. Si nandai, si nandangi isuru bapa ibas gelarku. Ia jarina mekam karena kaipe dengan ipersingitina kam. Pagi karena kerina si enggo ku katakan man bandu. Jadi kai si enggo katakan Tuhan Yesus ndai man ajar-ajar ndai reh makari kesasi badia kari jadi guru kalang endai persingetina iya kerinana. Dan Yesus nanti ke surga pengajaran Tuhan Yesus tidak akan hilang karena ada kesasi badia ngajari ajar-ajar ndai. Kai me akap ndubanci si baba mulih. Kai me iarapkan Tuhan Yesus. Ibaba ajar-ajar na mulih. Disirang iya gia kari. Silaban silang nendu. Ban aku ngeluh kampe ngeluh bicara sirang gia kari. Sentisi nari lana aku idahdu. Tapi idahdu dengar kang aku mulihkan. Tapi doni endalana idahnya aku. Maka daya dikeleng hati aku ikutkelah pedah-pedahku. Bancing istri pengangkan dia ras pengangkan ajar-ajar sanga Yesus ngajar ajar enda. Sebab usur entah saninta sulit menjalankan firman Tuhan. Benar ngin dia pendapat entah labu benar. Sebab adi sidalankan lit kang upah narah pudi ma begini nandai. Adilah sidalankan lah kam engkelengi aku. Jadi ku akak sadar si ambil keputusan bas kesanta enda. Pancing ngadi kita ngatakan ca aku nggo bertobat, aku nggo jera. Nggo kudat kegeluhan si rasa lalap. Entah pindah kita. Aku mengasihi Yesus. Kasih kata kena emosiku dalankan. Bagianku.
Bagianna iakah karindalan kenca. Sebenarnya nanda adi keleng aten duaku. Telu ayat katakan aja. Mulai dari ayat 15. Adi keleng aten duaku, ikutkelah pedah-pedahku. Nah, maka sambung nanda ayat 20 sada. Kala singaloken nengen ngikutkan pedah-pedahku, ia mesti engkelengi aku. Ya, maka momon adina terlambat kala erminggu. Entah di bagian barenda kebiasaan dengan kita kebaktian lagi. Lalah mengemis kal Tuhan Yesus enda menjemaat eteku. Tentu Tuhan Yesus mengemis. Yang makanya lah aku setuju kal ni mai teman ta rende kita nina ngemis kal Tuhan Yesus enda banatiku. Lagi ya ikut ku gakin. Lalah ngemis Tuhan Yesus enda dia tiku. Maka cinta daya terus terang. Adik keleng hati aku ikut kendu pedah-pedahku. Si pedoakan. Kalau sing ngalakokan ingin ngikutkan pedah-pedahku, ia masing kelengnya aku. Kalau sing kelengnya aku, ikelingi bapakku iya. Jana aku pengen kelengi iya. Adi bagai pertobatan nenda pak. Lit ngejaminan na kita ikelingi Tuhan Yesus. Kuakap rih kal ni katakan do. Itu berbeda. Soal keselamatan itu pengorbanannya. Soal kasih itu pengorbananku. Barulah terjadi dua belah pihak. Saya endak syarat nih. Kalau sing kelengnya, kalau sing ngaloken ingin ngikutkan pedah-pedahku, ia mesti engkelengnya aku. Kalau sing kelingnya aku, ikelengi bapakku kap iya. Jana aku pe engkelengi iya. Jana aku petandakan diriku man bana. Jadi sebagai gembala, adingku payah kal akap jemaat nandai Tuhan Yesus. Sebagai gembala, langsung aku sadar bahwa memang dia tidak mengasihi Yesus. Sehingga tidak ada lagi rupa Yesus yang baru yang Yesus mau katakan kepadanya. Khotbah hipelan naik bordalan ni. Banli janjina kelengate tayang maka itu kena petandakan dirina man banta encagi kita ngaloken iya. Maka sambung nandai engkai kal maka kami petandakan diri induman kami ni na Judas. Ma bagi? Engkai maka laman kala duninda katanya. Mamang Atena. Makanya Tuhan Yesus kala sing kelengnya aku ikelengi nakap kata ikut kena kap katangku. Alu bagai ikelingi bapangku mu iya. Jana bapa ras aku ndahi iya dengan ringan rasia. Kala sila engkelengi aku. Labo ikut kena katangku. Kata si begindu labo katangku. Tapi rehna ibas bapa sinuruh aku enari. Kala sila engkelengi aku. Labo ikut kena katangku. Lah berdosa jenda ya Allah kisah kita dosa jenda. Adilah si dalan kan kata Tuhan Yesus. Lah bukan berdosa. Tapi lah ia ikelengindu. Menjadi masalah. Iya. Iya. Kala silang ikutkan pedah-pedahku. Lah aku ikelengina. Maka kata kundai. Adi jemaat terlambat reminggu. Lalah ngemisnari kalau ngebana Tuhan Yesus ateku. Iya. Tapi dampak nalik kangen dah, apa bagendaya di keleng hati ta iyang makana ersadat tepuk ta. Maka di kalak karo beluh yang ngatakin sa sadat tanak lo banjir tepuk. 2 tahun maka banjir tepuk. Kurasa beranikah kita mengatakannya? Tidak mungkin kasih Allah saja yang kita tuntut. Elo karir sora bicara tepuk petante. Adik kasih Allah saja lalap sitimai. Tapi bagian kita mengkelengi ia lakai pesiban labo karir sora Itulah kurasa yang bisa murid-murid ini kesannya pada malam itu. Maka Nabi Paulus katakan kalimat Arpudima, apa saja yang pun kamu lakukan, lakukanlah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Artinya itu apa? Dalam melakukan ini semua,
Karena aku mengasihi Yesusnya, makanya aku mau melakukan ini. Itulah kurasa yang mau kita ambil dalam pertemuan waktu Tuhan Yesus dengan ajar-ajarnya. Egian tahandai langa ogendu bahan tandai sioge karas ras. Sebab aku meriah kuaka adina li temanku ngoge gelah banci min ndigan kapa giseuh banci kasih oge uli-ulihi gelah banci sidat. Sekali ini ko gelah bahan tandai. Hari Minggu tanggal siwah perpisahan dengan murid-murid. Penolong yang lain dijanjikan. Makanya Tuhan Yesus adalah penolong pertama, penolong yang lain nanti kesah siapa dia. Ayatnya banyak. Itulah Roh Kudus. Dia diutus oleh Bapa dan diam di dalam hati murid-murid selama-lamanya. Jadi Roh Kudus bukan keluar masuk. Ya, itu berbeda ya. Kamu akan melihat aku lagi. Ini menceritakan soal nanti dia bangkit dari antara orang mati, dia menatakan dirinya kepada murid-muridnya. Tetapi kepada dunia tidak. Ayat 21. Kasih itulah hubungan murid-murid dengan Tuhan Yesus. Bolehkah kita hari ini bukan iman, bukan percaya, tapi kasihku kepadamu. Itulah yang paling dalam. Jadi kalau kamu tanya, kalau kamu mau ngabarkan Injil Pak, apa dasarnya? Supaya orang lain diselamatkan? Tidak. Kalau selalu selamat atau tidak itu kan anugerah ya. Karena keselamatan itu kasih karunia. Tapi karena kasihku kepada Yesus. Itulah makanya mau aku mengabarkan Injil. Makanya mau aku melakukan apa yang dia katakannya. Karena inilah cuma kasihku. Lebih dari itu tidak ada. Kadang-kadang sadar sekali saya. Ini cuma bisa kulakukan. Lebih dari itu tidak. Karena memang itu yang ada padaku. Tapi kulakukan ini karena kasih kepada Yesus. Banci ku katakan, labu ban keleng atiku kam. Ban keleng atiku Yesus, maka ku pesih kata Tuhan sendai man bandu. Labu kelakam ke surga. Tapi ban keleng atiku man Tuhan sendai nge, beritakanlah akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Maka ku pesih. Itulah yang paling benar kurasa di dalam kasih yang kita pelajari pada hari ini. Kasih itulah hubungan murid-murid dengan Tuhan Yesus. Ayat 15, ayat 23, 21, 23, 3 ayat di sini. Kasih dan melakukan firman Tuhan tidak bisa dipisahkan. Baru berikutnya, kasih yang bersyarat. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan apa yang kuperintahkan. Dan aku dan Bapakku akan mengasihi kamu. Benarkah ini bisa kita yakini? Sudah hari tua, Tuhan berapa banyak kasih-Mu yang berlimpah, yang Engkau anugerahkan kepadaku. Sudah cukup. Karena Allah mengasihi. Ayat 26, Roh Kudus akan mengingatkan dan mengajarkan apa yang Tuhan Yesus telah ajarkan. Roh Kudus melanjutkan firman Tuhan yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Tidak bisa pindah ajaran dari apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itulah maka keluar kitab kita ini karena murid-murid menuliskannya oleh kuasa Roh Kudus apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau ada yang Anda mau bertanya, bisa juga kita jawab. Jadi benarkah menurut kamu kasih hubungan dengan Allah itu kasih? Bukan iman, bukan percaya, bukan pengorbanan. Kasih kita kepada Allah itulah kita melakukannya. Maka keluarlah dari mulut kita firman Tuhan itu ringan. Tidak sulit untuk melakukannya. Karena bisa kubayangkan seorang ibu. Sulit kalinya hidup seorang ibu kupikir. Umpamanya dia melahirkan seorang anak ya. Sudah itu setiap hari ganti popoknya. Kadang-kadang bisa 4 kali satu hari. Apakah ibu ini tidak merasa letih kupikir?
Baru dikasih lagi makan. Baru nakal lagi dia. Baru mengganggu lagi dia. Tetapi karena ibu ini mengasihi anaknya, maka dia tidak merasakan betapa beratnya mengasuh anak, karena kasih itulah ada di dalam dirinya. Kurasa itulah kalau kita baca Kisah Rasul, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus tidak merasa berat melakukan firman Tuhan itu, karena kasihnya itu sempurna di dalam hati mereka, dan Yesus terus menyatakan dirinya. Kita sudah belajar Kisah Para Rasul. Berapa kali Yesus menyatakan diri kepada Rasul Paulus? Pertama kali Anda akan ingat pertobatannya di Damaskus. Sesudah itu mungkin Anda akan ingat bagaimana Yesus menyatakan dirinya di dalam waktu dia di dalam penjara, waktu di dalam kapal. Pernyataan itulah yang bisa menguatkan dia karena kasihnya itu. Anda tahu, hari mudaku banyak kali ku dengar perkataan Allah. Waktu kami paling lama menggumulkannya itulah waktu meninggalkan Tibet. Sudah 20 tahun. Seolah-olah tidak ada lagi firman Tuhan. Tetapi dari semua kondisi harus meninggalkan negeri ini. Dan kami menunggu 6 bulan, belum jelas. Tuhan belum berbicara. Dia tidak menyatakan apa-apa. Ditanya orang, kapan kau pulang? Kami katakan belum tahu. Sekolah juga tanya, berapa lama lagi kalian di sini? Belum tahu. Tunggu 6 bulan, sudah lewat 6 bulan. Tidak ada juga pernyataan Tuhan. Sambung lagi 6 bulan lagi, tunggu lagi, belum ada juga apa yang Tuhan mau katakan. Tetapi kurasa semester yang ketiga, sesudah itu sudah 1,5 tahun, barulah kami tahu inilah harinya kami harus meninggalkan tempat ini. Dan yang membuat confirm dalam bahasa Inggrisnya ya, pas kami waktu pulang naik kereta api, teman-teman kami yang biasanya satu perkumpulan sebagai orang asing menyatakan, kami tidak bisa lagi kebaktian di sini. Karena itu kami pergi kebaktian ke taman. Barulah dalam hati kami, inilah saatnya kami meninggalkan daerah itu. Dan sampai hari ini, mereka kapanpun tidak bisa lagi kebaktian sampai hari ini. Allah menyatakan dirinya bagi orang yang mengasihinya. Barang siapa yang mengasihi aku pun mengasihi dia. Dan menyatakan diriku kepadanya, aku dan Bapa diam bersama-sama dengan dia. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kalau hubungan kami dengan Yesus Juru Selamat kami, itulah hubungan kasih. Sebanyak yang kami lakukan firman-Mu, sebanyak itulah kasih kami kepadamu. Kalau kami mengasihi Engkau, maka Engkau pun akan mengasihi kami. Orang yang tidak mengasihi aku, ia tidak melakukan apa yang kukatakan kepadanya. Kami berdoa supaya perkataan-Mu ini ditolong oleh Roh Kudus, mengingatkan kami, supaya kami mengetahui hubungan kami dengan Yesus, itulah hubungan dengan kasih, dan melakukan apa yang Engkau katakan, dan Engkau akan menyatakan diri-Mu lagi. Maka pengenalan kami akan Yesus setiap hari akan bertambah sejauh firman Tuhan kami lakukan. Tuhan, hamba-Mu ini berdoa supaya Roh-Mu yang kudus yang Tuhan Yesus janjikan sebagai penolong akan menolong kami masing-masing untuk mengetahui betapa dalamnya kasih kami kepadamu. Dengan demikian kami akan hidup bahwa Engkau akan menyatakan diri kepada kami, dan kami akan hidup dan hidup di dalam kasih sampai hari ini. Kami tidak tahu berapa lama lagi COVID-19 ini merajalela. Hati kami memang sudah begitu berat. Dari hari ke hari belum ada kebebasan kami beribadah kepadamu.
Tetapi kalau kami menerimanya dalam ini kesempatan mengenal Allah kami, bolehlah Tuhan kami Yesus. Dan kami berdoa supaya kami mentaati firman-Mu. Kalau Tuhan katakan janganlah berkumpul karena ini masanya COVID, supaya kami menjaganya sehingga tidak terjangkit kepada kami. Dalam semua situasi memang tidak menenangkan bagi kami. Itulah mengingatkan kami, kalau Tuhan tidak memberikan damai sejahtera, maka kesusahan akan menimpa bumi di mana kami masih hidup sampai hari ini. Karena itu ajari kami untuk mentaatinya. Kalau boleh menjauhkan diri daripada semua kumpulan ramai. Dan menjaga supaya tidak kami kena sehingga kami akan menderita. Berilah kami mendengar perkataan-Mu bahwa kami taat kepadamu, sehingga kami terpelihara dalam masa yang sulit ini. Terima kasih Tuhan karena masih boleh kami bisa hidup di dalam zaman ini. Itu pun kami mengucap syukur. Dan semua apa yang kami perlu berikanlah kami cukup. Jemaat-Mu yang sudah tidak bisa lagi kebaktian pun, tapi karena ada Roh Kudus menjadi guru mereka, dimanapun mereka, kami tahu bahwa Engkau menemaninya. Berkatilah kami Tuhan, berkatilah kampung kami ini, kota kami indah, gelalit dengan jenda kriahan kami geluh. Wujud Tuhan kami Yesus, ibas kerinana perkataan singgo bagi kami, dikatakan kami bujur man bandu, adi petanda kendu dengar lalap, isi Yesus di bata kami daim. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, ras pengalami dosa singgo ya loken kita, bagai pekasasi badia nampati kita. Mendari nari seh ngasa ia reh pedua kali. Ras kita ngende kencah kepada Allah beri puji.